Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang juga bergerak di bidang plastik. Tapi berbeda dengan IGAR yang membuat kemasan konsumer dan juga API juga yang bergerak di bidang konsumer, plastik konsumer, kemasan konsumer. Lotte Chemical Titan ini atau dengan kode emiten FPNI ya. FPNI atau Lotte Chemical Titan Tbk merupakan produsen produk plastik yang untuk seperti spare part mobil dan juga untuk produk-produk plastik lainnya yang agak sedikit berbeda dengan produk kemasan ya. Kita akan berkenalan dengan FNI ya. Kita lihat tentang ulasan mereka terlebih dahulu. Mereka didirikan pada tahun 1987 dan bergerak di bidang perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar yang menjual produk PP, HDPE, lalu RDPE, lalu selanjutnya disebut LCT, TBK ya. Produk barang dagangan daripada mereka berasal dari impor dan dijual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi mereka pengimpor nih, bisa dibilang distributor. Dan juga mereka ini dan anak perusahaan tidak langsung yakni PT Lotte Chemical Titan Nusantara, selanjutnya disebut LCTN, bersama-sama membentuk kelompok usaha ya. Yakni anak usaha mereka LCTN didirikan pada tahun 1990 dan bergerak di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara yang berproduksi polyethylene ya, dengan kapasitas terpasang tahunannya sebesar 450.000 metrik ton. Dengan dukungan yang kuat dari induk perusahaan Lotte Chemical Titan Group Malaysia dan juga Lotte Chemical Corp, sebuah perusahaan publik yang merupakan bagian dari konglomerasi Lotte Korea. Kelompok usaha telah mengalami peningkatan secara bertahap dalam semua aspek ya. Jadi berlapis-lapis nih kepemilikan daripada ini. Pertama, mereka dimiliki oleh Lotte Chemical Titan Group Malaysia dan juga yang merupakan bagian dari Lotte Chemical Corp yang merupakan perusahaan daripada konglomerasi Lotte Korea. Jadi bagaimana sih masa depan dan juga fundamental daripada FNI ini, kita akan lihat sama-sama di RTI Business ya. Pertama kita lihat profit dulu. Mereka bergerak di basic material seperti yang tadi disebutkan. Listing date tanggal 21 Maret 2002. Jadi masih cukup baru ya listingnya di Indonesia. Dengan komposisi pemegang sahamnya yang pertama yakni Lotte Chemical Titan International ya. Kita cari dulu. Lotte Chemical Titan FPNE International FNE. Oke, lalu berita pengembalian modal capex suspensi dibuka, transaksi produksi penjualan industri cukup minim terdampak pandemi, suspensi perampingan top gainers catat pertumbuhan volume penjualan suspensi ya. Oke, kayaknya pergerakan saham FNI ini cukup liar sampai kena suspend ya. Dan juga kita lihat komposisi pemegang masyarakatnya cukup pas banget malahan ya, 7,5%. Jadi ya, jadi masih taraf minimal lah ya, jadi masih oke FNI ini. Wow, ternyata posisi sahamnya dipegang semuanya sama induknya. Ternyata FNI ini sangat menyukai perusahaan yang mereka miliki ya. Sampai porsi publik itu pas banget 7,5%. Kita akan melihat fundamental daripada FNI ini dengan fundamental pada tahun 2021 ya. Dengan fundamental operating profitnya lebih besar sedikit daripada net profit, which is nice. Di sisi valuasinya PR-nya 6,99 kali, nice. PBV-nya 0,8 kali, nice. Profitability-nya operating profit margin cuma 3% ya. Cukup tipis sih. Dengan net profit margin 3% juga cukup tipis. Di sisi liquidity-nya cash ratio-nya 58%, tapi it's okay karena quick ratio-nya 101%. Dengan current ratio juga 180%, jadi aman. Dari quick ratio-nya aja udah mampu membayar hutang jangka pendeknya. Apakah mereka pernah bagi dividen? Tidak pernah ya teman-teman ya. Jadi ya cukup disayangkan. Semoga ke depan FNI dapat sering bagi dividen. Dan sekarang tes terakhir, apakah mereka cukup liquid? Di sisi turnover-nya 1,3 M ya, jadi cukup liquid. Jadi apakah FNI ini menarik untuk diinvestasikan? Kalau saya sih, saya ada masukkan FNI ini ke dalam watchlist saya ya, karena menarik dalam sisi fundamental dan mereka juga cukup liquid.
Jadi saya akan memanfaatkan FPNI ini untuk swing trading ya. Ketika MACD-nya udah cantik, saya akan masuk saham ini, dan ketika MACD-nya udah siap untuk dipanen, saya akan menjualnya ya. Jadi itulah, nanti teman-teman boleh belajar MACD dari channel JSX Pro ID ya. Saya belajar banyak dari beliau yang mengajari tentang MACD, stokastik, dan lain-lain untuk trading. Demikian tentang FPNI yang bergerak di bidang produksi kimia, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.